nggak kira-kira hari ini? Alhamdulillah hari ini saya tidak sibuk. Baik ya. Ini kan saya akan melakukan kegiatan observasi ya Bu ya, seperti yang sudah kemarin saya bicarakan dengan Bu Ida, bahwa ini saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Ida. Anda silakan di mana ini tujuan supervisi akademik kan untuk membantu Bu Ida dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru ya. Jadi nanti kita akan berusaha ya Bu Ida yang dengan semangat yang nanti dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana siapa Bu Ida dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang beda dari obrolan kita ini siapa yang kalau saya sebagai guru ini hanya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru agar ketika saya mengajar itu semuanya mendapatkan hasil yang memuaskan, baik saya sebagai guru maupun siswa sebagai peserta didik. Jadi artinya hanya ingin meningkatkan kompetensi pembelajaran itu aja. baik semoga saya dapat membantu ya Bu Ida ya. Terima kasih. Boleh saya tahu nih besok materi yang akan disampaikan Bu Ida apa ya? Yang nanti kita observasinya ya. Kebetulan kita masuk ke materi bab 2 yaitu tentang ekosistem, agroekologi dan keanekaragaman hayati. Jadi waktunya sangat pas sekali ya. Oh iya, kira-kira itu tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan apa? Ada 2 yang akan dicapai oleh saya dalam materi ekologi. Jadi yang pertama adalah bagaimana pengaruh lingkungan, baik lingkungan itu biotik maupun abiotik terhadap makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Dan yang kedua adalah ingin menganalisa hubungannya atau interaksinya, hubungan baliknya antara makhluk hidup dengan lingkungan tersebut. Jadi itu ada dua yang itu. Nah, hubungan hal itu tuh kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan pembelajaran? Oke, untuk pelajarannya yang pasti adalah sama ya Bu ya, mau belajar atau LPP. Yang kedua asesmennya, dan yang ketiga itu LKPD beserta itu yang sebagai penunjangnya. Yang sudah ya sudah siap ya. Kira-kira nih persiapannya dalam berdasarkan tentang ada nggak sih hambatan atau kendala lagi dalam menyampaikan sepertinya karena keragaman di dalam kelas kan ada anak yang cepat ya, ada anak yang ada beberapa anak yang memang lambat untuk memantapnya. Jadi mungkin itu yang menjadi keberagaman. Jadi ada strategi khusus nggak untuk mengatasi kendala itu dari mungkin jadi pakai pembelajaran yang beragam. Seperti apa? Mungkin pakai apa namanya metode diferensiasi atau mungkin juga nanti kita dari LKPD yang berbeda mungkin gitu. Berarti kita sudah sangat mempersiapkan ya, baik dari MPP-nya ataupun media pembelajaran yang akan digunakan yang disesuaikan dengan kebutuhan didiknya ya. Bagus sekali Bu. Dari sini saya sudah kelihatan bahwa kita sudah mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah dari persiapan Ibu kira-kira ada yang masih dalam proses Ibu, mungkin sedang membuat mikirin LKPD yang bagaimana supaya dengan keberagaman anak ini, keberagaman siswa ini bisa menyemangati. Kira-kira tidak perlu bantuan menyiapkan LKPD yang beragam tersebut. Mungkin saya perlu dilihat dari Bumi sebagai guru penggerak yang sudah banyak ilmunya. Jadi nanti mungkin saya sodorkan mana di Bumi ini yang kurang. Jadi Bumi ini dari Iya, insya Allah beda, insya Allah saya datang ke sana dulu ya, beda ya. Ya, sama-sama. Lalu kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan kegiatan kita kali satu hanya ini aja sih
Kemudian yang akan saya terapkan juga mungkin emosional sosial ya. Nah itu yang akan saya terapkan dari berarti dari penjelasan Bu Ida tadi ya, berarti Bu Ida ingin mengembangkan kompetensi profesionalnya ya Bu Ida ya, sosial dan kepribadiannya juga. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi Bu Ida sendiri? Penjelasan Bu Ida tadi ya, berarti Ibu tuh ingin mengembangkan kompetensi profesional ya Bu ya, juga sosial dan emosionalnya ya Bu ya. Nah, kira-kira strategi apa yang Ibu akan lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang sudah sebutkan tadi? Yang mungkin saya akan mengembangkan ini modul dan modul ajarnya. Modul ajar yang berpihak pada stabilitas ya. Kemudian juga yang membangkitkan yang berdiri dari si bumi, karena tadi kan latar belakang siswa yang berbeda. Iya, itu akan saya terapkan. Dan juga kompetensi sosial ekonominya. Ibu akan menyiapkan modul pembelajaran yang berpihak siswa yang peserta didik, yaitu dengan pembelajaran yang lebih ya gitu ya, mengingat tadi kan ya bahwa siswanya itu siswa yang beragam ya. Jadi itu yang pertama, dan akan menerapkan KSP ya KSP. Dan yang terakhir adalah untuk media pembelajaran yang supaya siswa itu jadi mereka semangat mengikutinya. Dan mungkin nanti kita akan keluar dari lingkungan kelas, mungkin kita nanti akan mengambil keuntungan di luar kelas. Bagus sekali ya Bu Ida ya. Insya Allah saya akan membantu Bu Ida dalam mengembangkan kompetensi yang tadi Bu Ida sebutkan ya, dan dicapai nanti ketika observasi nanti ya Bu Ida ya, ya. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ida ya. Terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana dari rencana pengembangan yang Bu Ida ingin mengembangkan ya. Nah, untuk rencana pelaksanaannya nanti kita akan melaksanakan observasi di hari Senin ya Bu Ida ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti ketika observasi di hari Senin semuanya bisa berjalan lancar tanpa hambatan suatu. Amin. Terima kasih Bu Wi atas bimbingannya. Semoga dengan bimbingan dari penggerak ini saya bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi saya sebagai guru. Amin, pasti bisa. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum ya Bu Ida. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi kan Bu Ida
juga semangat dari depan yang belakang semuanya, alhamdulillah baik lancar, anak-anak juga senang. Saya tadi melihat juga ya anak-anak semangat antusias tidak waktu SD itu tadi seru Walaupun dengan tangan yang tidak sempurna ya. Tapi kayaknya perlu juga ya Bu Ida di setiap pembelajaran gitu ada penyegaran sedikit kayak gitu ya biar anak nggak bosen, nggak boring, nggak tegang juga gitu ya. Nah, lalu apakah dalam proses pembelajaran tadi Bu Ida menemukan kendala? Kalau kendala pasti ada lah dalam suatu pembelajaran, dalam setiap pertemuan, karena kembali lagi kan mungkin bahwa anak-anak itu dengan basic yang berbeda, dengan ya basicnya berbeda aja dari kemampuannya, dari sikapnya, jadi mungkin bukan menyeragamkan sih, tapi mengkondisikan anak-anak supaya semuanya tuh dapat, itu mungkin kendalanya di sini. Padahal waktu di presentasi itu Bu Ida udah menyampaikan antisipasinya ya Bu Ida untuk mengatasi kendala tadi ya. Tetapi tetap aja nggak bisa dihindari ya Bu Ida, tetap muncul sih kendala itu, permasalahan itu ya. Nah untuk permasalahan yang tadi Bu Ida temuin di kelas itu ya, apa ada rencana Bu Ida ke depannya untuk mengatasi kendala tersebut? Barangkali tadi di kelompok, karena balik lagi ke latar belakang yang berbeda itu, mungkin pembagian kelompok akan saya ubah lagi gitu. Dan memang sebetulnya setiap ini saya ubah Bu ya. Jadi saya ambil tuh supaya beragam ya, ya supaya bisa membimbing gitu maksudnya, supaya bisa bekerja sama. Pembagian kelompoknya. Nah mungkin saya lihat dari gaya-gaya gaya belajar anak yang berbeda. Mungkin kalau anaknya yang senang dia praktek ya akan ke lapangan gitu Bu. Kalau yang model kayak saya mungkin cukup dengan penayangan tuh PPT lah. Ya kalau anaknya yang senang nonton ya disuruh, akan saya perlihatkan gitu aja dari YouTube ke video lah gitu, supaya mudah-mudahan dengan cara itu anak lebih nangkep. Iya betul. Jadi cepat nangkep. Berarti Bu Ida nanti akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya ya Bu ya. Insya Allah. Yang gaya belajar auditori gitu ya. Iya. Hanya mendengar, visual atau estetik. Estetik ya saya ini ke lapangan banget betul. Untuk materi yang ini ya Bu ya. Yang Bu Ida ya berarti ya, alhamdulillah dari hasil diskusi kita kali ini berarti kan Bu Ida sudah dapat menemukan cara ya Bu Ida atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang Bu Ida hadapi di kelas ya. Lalu kira-kira apa komitmen dari Bu Ida ke depannya? Ini barangkali yang media Bu, media pembelajaran mungkin akan lebih beragam lagi. Ya kayak di TV-TV gitulah, bikin kayak lihat podcast ya mungkin namanya tuh apa tuh yang kita ngobrol. Iya mungkin begitu. Kemudian mungkin juga dari YouTube lah, prakteknya juga, karena di IPA kan memang pada dasarnya kehidupan sehari-hari. Kebetulan juga kan materinya tuh kita lingkungan Bu, jadi terjun ke lapangan itu lebih mudah untuk mereka pahami. Berarti bisa langsung di luar kelas ya Bu Ida dapat melihat lingkungan sekitar. Jadi tidak bosan. Wah, keren sekali ya Bu Ida ilmunya. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Ida ini dapat dilakukan Bu Ida ke depannya ya, sehingga pembelajaran kelas Bu Ida itu nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Semoga obrolan singkat kita ini memberi manfaat ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Umi juga bimbing saya yang sudah ketinggalan zaman ini. Ya sama-sama belajar. Saya dulu yang sama mungkin Bu Ida lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya. yang modern lah gitu Bu ya. Saya minta Bu Umi supaya